Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati manajemen PT Toyota Astra Motor, Mr. Susumu Matsuda selaku Presiden Director, dan juga Bapak Henry Tanoto selaku Vice President Director. Yang kami hormati seluruh karyawan dan karyawati PT TAM yang juga anggota Serikat Pekerja PT TAM. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kami dapat menyampaikan silaturahmi secara online, sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Namun semoga hal ini tidak mengurangi dari makna silaturahmi itu sendiri. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai sambutan pada kali ini, izinkan kami mewakili segenap jajaran pengurus Serikat Pekerja PT Toyota Astra Motor, dari pimpinan unit kerja, koordinator pleno dan juga pleno, untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, tahun 2020 terasa sekali tantangannya, dari mulai begitu banyaknya bencana alam, perang dagang secara global, dan yang terakhir adalah pandemi COVID-19 yang dampaknya begitu besar, bukan hanya menyasar pada masalah kesehatan, tapi juga sudah mencakup multidimensi, baik sosial, budaya, bahkan sudah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi nasional. Catatan kami di kuartal pertama ini hanya mencapai 2,97%, yang kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya berarti ada penurunan, di mana tahun sebelumnya mampu mencapai 5,07%. Hadirin yang kami hormati, fenomena wabah baru yang melanda dunia, termasuk Indonesia ini, tentunya sangat mempengaruhi perusahaan yang kita cintai bersama. Dalam usaha mendukung pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus melalui PSBB, penerapan atau pembatasan sosial berskala besar, dan demi kesehatan serta keselamatan karyawan PT Toyota Astra Motor, maka perusahaan menghentikan sementara operasionalnya sejak tanggal 13 April tahun 2020. Namun demikian, guna mempertahankan produktivitas kerja karyawan tetap bekerja di rumah, atau yang kita kenal dengan istilah work from home, yang sebenarnya secara tidak langsung hal ini merupakan suatu konsep dari flexible place dalam bekerja. Dan kami juga melihat kawan-kawan lebih akrab dan begitu banyak akrab dengan metode telekonferensi. Kami rasakan dua hal tersebut minimal menjadi sebuah best practices untuk memasuki era revolusi industri 4.0 yang syarat dengan efisiensi. Hadirin yang kami hormati, di tengah semua situasi dan kondisi tersebut, namun kita tetap harus bersyukur. Dan pada kali ini izinkan kami untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran manajemen PT Toyota Astra Motor, karena masih mampu untuk melakukan penjualan secara wholesale dari mulai Januari sampai dengan April tahun 2020 sebanyak 77.419 unit, sehingga Toyota tetap menjadi market leader otomotif di tanah air dengan pangsa pasar 31,6%. Di samping itu, mewakili anggota, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak manajemen PT Toyota Astra Motor, karena sampai saat ini kami masih mendapatkan tunjangan hari raya atau THR dan juga insentif kehadiran. Untuk itu, kami mohon kepada seluruh anggota, seluruh karyawan PT Toyota Astra Motor,
manfaatkanlah hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin. Hadirin yang kami hormati, kedua hal tersebut tentunya akan meningkatkan moral kita sebagai karyawan PT Toyota Astra Motor dan sebagai mitra dari perusahaan. Beberapa program kerja yang didasarkan atas keperluan anggota yang sejalan dengan tujuan perusahaan pun kami laksanakan di tahun 2020 ini, walaupun dalam kondisi tertatih-tatih. Antara lain, yang pertama, sosialisasi PKB tahun 2019-2021 kepada seluruh karyawan PT TAM, baik secara offline maupun secara online. Harapan kami agar seluruh karyawan TAM dapat terbuka wawasannya dan semakin paham akan isi PKB tersebut. Yang kedua, kami juga sudah melaksanakan kick-off forum bipartit lokasi yang dilaksanakan berbarengan dengan pembukaan pelatihan pengurus Serikat Pekerja PT TAM. Yang ketiga, kami sudah melaksanakan koordinasi rutin dengan Serikat Pekerja atau ikatan karyawan, baik supplier maupun dealer, sehingga diharapkan menciptakan mutual trust di antara kita semua. Yang keempat, kami juga sudah memberikan amanah kawan-kawan untuk mendonasikan sebagian COS kita, sebagian iuran kita kepada PMI Jakarta Utara, yang kami rasa ini merupakan bentuk nyata kontribusi kita kepada negara untuk menghadapi COVID-19. Dan yang kelima, kita juga sudah melaksanakan tebar kepedulian sosial berupa 150 paket yang berisi gula, beras, dan juga mie instan untuk warga miskin. Dan yang keenam, atau yang terakhir, yaitu ketahanan pangan anggota. Kami tawarkan beberapa sembako, termasuk paket daging untuk kebutuhan lebaran saat ini dengan harga spesial, dan juga pelatihan hidroponik yang alhamdulillah kita dapat bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta atau disingkat dengan DKPKP. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini, marilah terus kita bergotong royong seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar badai ini segera berlalu. Yakinlah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, karena boleh jadi kita sedang mengalami sebuah proses untuk menuju kepada sistem kehidupan yang baru. Kami ulangi, karena boleh jadi kita sedang mengalami proses untuk menuju kepada suatu sistem kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih efektif, kehidupan yang lebih bersih, kehidupan yang lebih teratur. Terakhir, panic no, siaga yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.